Nama lengkapnya adalah Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, julukannya Amirul Mukminin. Panggilannya Abu Khalid Al-Umawi. Ibunya bernama Maisun binti Bahdal bin Anif Al-Kalbi. Ia lahir pada tahun 25 atau 26 atau 27 Hijriah dan termasuk tabi'in angkatan pertama. Dalam hal ini Ibnu Katsir berkata, Abu Zar'ah Ad-Dimashqi menyebut Yazid pada angkatan tertinggi setelah sahabat. Ia hafal banyak hadis dan meriwayatkan dari Muawiyah ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang melalui dirinya Allah menghendaki kebaikan, niscaya dia membuatnya paham agama. Yazid bin Muawiyah juga meriwayatkan hadis lain tentang wudhu. Khalid putranya dan Abdul Malik bin Marwan pun meriwayatkan darinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa Yazid dilahirkan ketika ayahnya menjabat sebagai gubernur Syam pada masa kekhalifahan Utsman. Maka, ia tumbuh besar di tengah kejayaan dan kekuasaan ayahnya. Muawiyah mendidik Yazid dengan pendidikan Arab dan Islam dengan cara mengirimnya ke pedalaman di bawah pengasuhan paman-pamannya dari pihak ibunya, yaitu Bani Kalb, agar ia tumbuh besar di pangkuan fitrah dan lingkungan khas pedalaman yang keras, jantan, dan kesatria. Juga agar ia belajar bahasa Arab yang murni. Pendidikan ini membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Yazid pun tumbuh menjadi ahli syair yang fasih, tokoh sastra yang cerdas, pandai mengambil sikap, cepat tanggap, berjiwa luhur, dan bercita-cita tinggi. Pada suatu ketika, Ziyad bin Abu Sufyan menghadap Muawiyah dengan membawa banyak harta benda. Kemudian, Ziyad menaiki mimbar seraya membangga-banggakan tindakannya dalam menyiapkan kekuasaan Muawiyah di negeri Irak. Serta-merta Yazid berdiri dan berkata, "Hai Ziyad, jika engkau melakukan semua itu, pastilah engkau kami ganti dari pemimpin Thaqif menjadi pemimpin Quraisy, dari pena menjadi mimbar-mimbar, dan dari Ziyad bin Ubaidillah menjadi Harb bin Umayyah." Muawiyah pun berkata kepada putranya itu, "Duduklah nak, demi ayah dan ibuku." Muawiyah benar-benar serius dalam mengajarkan akhlak mulia kepada Yazid putranya, juga seni berinteraksi dengan masyarakat dan tegur sapa dengan mereka dalam berbagai kesempatan, hingga ia menjadi orang yang mereka sukai. Hubungannya dengan mereka pun terjalin erat. Pada suatu ketika, Abdullah bin Abbas menghadap Muawiyah sebagai delegasi pasca wafatnya Al-Hasan bin Ali. Muawiyah memanggil Yazid untuk menyatakan bela sungkawa atas wafatnya Al-Hasan. Ketika Ibnu Abbas datang, Yazid menyambutnya, memuliakannya, lalu duduk di dekatnya di hadapannya. Ibnu Abbas ingin bergeser dari tempat duduknya, tetapi Yazid mencegahnya seraya berkata, "Aku duduk sebagai orang yang berbela sungkawa, bukan sebagai orang yang mengucapkan selamat." Ketika Al-Hasan disebut-sebut, Yazid berucap, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya seluas-luasnya kepada Abu Muhammad. Semoga Allah melimpahkan pula pahala yang terbagus kepadamu dan memberimu ganti atas musibahmu ini dengan pahala yang terbaik dan tempat yang terbaik di akhirat." Ketika beranjak pulang, Ibnu Abbas berucap, "Apabila Bani Harb tiada, lenyaplah para ulama umat ini." Muawiyah juga serius mengajar Yazid sifat tawadu atau rendah hati, adil dan objektif. Pada suatu ketika, Muawiyah melihat Yazid tengah memukul salah seorang hamba sahayanya. Muawiyah pun menegur, "Ketahuilah, Allah jauh lebih kuasa memperlakukanmu sekehendaknya daripada engkau memperlakukan sahaya itu. Sungguh buruklah sikapmu itu. Apakah engkau memukul orang yang tidak kuasa membela diri darimu? Demi Allah, aku tidak membalas orang meskipun aku mampu. Pemberi maaf yang terbaik adalah orang yang mampu membalas." Ketika Muawiyah menjadi khalifah,
Ia sengaja membebani Yazid dengan tugas-tugas besar agar putranya itu terlatih bekerja dan menjadi orang yang berkualitas. Juga agar umat Islam mengenal dirinya sekaligus mempersiapkannya menduduki jabatan penting yang tersedia baginya, yaitu kekhalifahan. Maka Muawiyah menugasi Yazid memimpin pasukan guna menyerbu Konstantinopel pada tahun 49 Hijriah. Anggota pasukannya antara lain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, dan Abu Ayyub Al-Ansari. Pasukan inilah yang dijadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh ampunan, yakni dalam hadis Ummu Haram binti Milhan Al-Ansariyah bahwa beliau bersabda, pasukan pertama yang menyerbu kota sang kaisar bakal diampuni. Ibnu Katsir berkata, hadis ini adalah salah satu bukti kenabian yang terbesar, sebab informasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa depan itu benar-benar terrealisasi. Di samping itu, Muawiyah mengangkat Yazid sebagai Amirul Hajj atau pemimpin besar jamaah haji yang merupakan kedudukan terhormat. Sejak Muawiyah bertekad menjadikan Yazid sebagai putra mahkota, yakni khalifah sepeninggalnya, ia menempanya dengan kehidupan yang penuh kerja keras dan ketegasan, serta menjauhkannya dari kehidupan mewah ataupun foya-foya, agar putranya itu siap memegang jabatan khalifah yang menunggunya. Maka, tatkala Yazid merasa enggan memimpin pasukan untuk menyerbu Konstantinopel, ayahnya bersumpah untuk menggabungkannya pada pasukan di wilayah Romawi Bizantium, supaya ia merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan. Jelas bahwa Yazid dapat memenuhi instruksi ayahnya dan berhasil meningkatkan kompetensi tanggung jawabnya seperti yang dikehendaki sang ayah. Buktinya, para sahabat mau ikut serta dalam pasukan penyerbuan terhadap Konstantinopel yang dikomandonya. Andaikan mereka tidak menilainya kompeten untuk itu, tentulah mereka tidak bersedia melakukannya. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.